Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini pertemuan kita keempat dalam majelis daurah ilmu hadis melalui kitab Manzumah Al-Baiquniyah, syarah Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Imam Az-Zurqani. Semoga amal yang kita lakukan ini, usaha yang sedang kita kerjakan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ilmu kita, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, dan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena dengan kita membaca hadis-hadis beliau, otomatis setiap kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap itu pula kita bersalawat kepada beliau. Dan Nabi sampaikan, orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, aktsaruhum salatan alaihi. Siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita banyak membaca hadis, membaca contoh-contoh hadis dalam maddah ulumul hadis ini, maka otomatis akan banyak pula salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita sudah sampai ke al-hadits ad-dhaif. Pembagian hadis ketiga. Kalau hadis ad-dhaif itu dibagi secara garis besar, maka yang ketiga dari bagian itu adalah al-hadis ad-dhaif, yang dalam kerangka pembagian hadis menurut ulama al-mutaqaddimun, maka hadis ad-dhaif ini masuk ke dalam kerangka al-hadis al-mardud. Hadis yang ditolak dari segi apa? Dari segi beramal menggunakan hadis ini. Kita artinya tidak bisa melandaskan hadis dhaif ini sebagai hujjah. Tidak bisa menjadikan hadis dhaif ini sebagai dalil untuk landasan amal kita. Tetapi para ulama di dalam pernyataan mereka tentang ketidaksanggupan hadis dhaif ini untuk dijadikan sebagai dalil, ternyata mereka takallamu an hadzal mawdu' tafsilan. Mereka tidak hanya berbicara tentang maudhu' ini secara global saja. Tidak secara umum mereka mengatakan setiap yang dhaif maka otomatis tidak bisa dijadikan landasan amal. Tetapi mereka merincikan amalan apa saja yang tidak bisa dijadikan hadis dhaif sebagai landasannya. Makanya kita banyak baca buku para ulama, judulnya Hukmul amal bil hadits dhaif. Ya kan, di antaranya yang paling bagus mengarang tentang masalah ini di antara ulama mutaakhir itu Imam Dr. Awamah di dalam kitabnya Hukmul amal bil hadits dhaif. Dr. Awamah. Kalau di Ma'arid Kutub itu ada di stand Darul Minhaj. Satu bukunya tipis, tapi karena bagus dan cetakannya Darul Minhaj itu sekitar 150-an atau bahkan sampai 200 harganya. Tapi bukunya bagus. Tentang berbicara hukum beramal dengan menggunakan hadis dhaif. Kenapa sampai ada para ulama yang mengarang buku yang berbicara seperti ini? Supaya di akhir-akhir ini apalagi kita lihat banyak orang-orang yang memutlakkan tidak boleh beramal menggunakan hadis dhaif. Selagi hadis itu dhaif, ka'annahu laisa hadis. Kalau standar hadis itu sudah masuk status hadis dhaif, seolah-olah dia bukan lagi hadis. Bahkan mereka la nazra fihi, tidak memandang itu sebagai kalam Rasulullah SAW.
Padahal di awal kita sampaikan bahwa hadis itu dikatakan dhaif bukan berarti Nabi sama sekali tidak pernah mengucapkannya, mengatakannya. Tetapi nisbah hadis ini disandarkan ke Nabi, nisbah yang dhaifah. Nah, nisbah yang lemah. Tapi ya tetap saja ada kemungkinan kecil bahwa Nabi pernah menyampaikannya. Maka berlandaskan hal ini, para ulama tetap membolehkan beramal menggunakan hadis-hadis dhaif fi mawadhi', di dalam beberapa hal. Di antaranya yang pertama yang kita sudah tahu bersama, fit targhibi wat tarhib, ya kan? Ketika kita ingin mencari hadis-hadis yang memotivasi untuk beramal, maka tidak masalah menggunakan hadis dhaif. Atau fit tarhib, ketika sedang menakut-nakutkan orang supaya menjauhkan diri dari dosa, maka tidak masalah untuk menggunakan hadis-hadis dhaif. Begitu juga fi fadailil a'mal, fadilah keutamaan salat duha, keutamaan membaca surat ini, keutamaan membaca surat ini, itu tidak masalah, tidak ada kaitannya kalaupun kita berdalil menggunakan hadis dhaif. Yang kemudian intinya apa? Laisa fil halali wal haram, tidak dalam masalah halal dan haram, walaisa fi babil aqidah, bukan pula di bab aqidah, dan ada aslun sahihun yandariju tahtahu. Hadis dhaif itu bisa kita amalkan selagi masih ada hadis sahih yang menjadi asal daripada hadis dhaif ini. Misal tentang fadilah keutamaan puasa. Misalnya, ada hadis sahih berbicara tentang keutamaan puasa. Hadisnya sahih, dan ternyata ada hadis lain yang dia tidak sahih, dhaif, tapi berbicara tentang keutamaan puasa. Karena ini masuk yandariju tahta hadza aslin sahihin, maka yang dhaif ini bisa kita amalkan karena ada induknya yang sahih. Nah, maka selama dalam kerangka yang seperti ini, para ulama membolehkan untuk beramal menggunakan hadis dhaif. Terlebih lagi, jangan sampai kita terkecoh dalam menghukum hadis padahal kita baru melihat hadis itu dari satu jalannya saja, dari satu riwayatnya saja. Kemarin kita udah belajar ada namanya al-mutabi', ada namanya asy-syawahid. Yang mana dengan adanya mutabi', adanya syawahid ini, itu bisa menaikkan status hadis tadi. Bisa saja di riwayat ini hadisnya ini dhaif, tapi kita belum mentakhrij hadis ini, belum meneliti hadis ini. Hanya karena hadis ini dibilang orang lain dhaif misalnya, kita ikut-ikutan menghukum hadis ini sebagai hadis dhaif. Tidak bisa, karena bisa saja ada hadis lain yang riwayat lain yang membantu menguatkan status hadis ini dari dhaif menjadi hasan li ghairihi misalnya. Maka la tatasarra' fil hukmi 'alal ahadits. Karena kata Imam Al-Madini yang kemarin disampaikan, al-bab idza lam tujma' turuqu lam yatabayyan khata'u. Kalau belum kita kumpulkan semua jalannya, maka tidak akan mungkin kita menemukan kesalahannya. Kita bisa menghukum hadis itu secara baik dan benar kecuali setelah mengumpulkan seluruh jalannya. Nah, itu selayang pandang sekilas tentang al-hadits ad-dhaif yang menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini insyaallah. Faqala al-musannif rahimahullahu ba'da an-nahdi al-Fatihah 'ala al-musannif wa 'ala jami'i asatidatina ahya'an wa amwatan wa khususan li ruh asy-syekh Taha Dasuqi Habishi. Sudah dapat kabarnya? Dr. Taha Habishi yang biasanya mengajar maddah tauhid, mengajar maddah akhlak. Kalau di tingkat 2, tingkat 3 meninggal hari ini, maka kita khususkan Fatihah kepada beliau dan kepada seluruh guru-guru kita. Ala hadhin niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal begitulah akhir-akhir ini kita lihat kibar ulama Al-Azhar sudah banyak yang mendahului, mulai dari kemarin Syekh Sa'ad Jawish, ya kan, ada kemarin lagi Al-Lughawi, guru besar lugha Al-Azhar, tambah sekarang Dr. Taha Habishi. Maka jangan sampai kita belum pernah duduk ke mereka, kita tahu nama mereka pas ada info dari
PPMI turut berbelasungkawa. Dokter ini. Dari situ baru kita tahu nama mereka. Sebelumnya kita tidak pernah hadir majelis mereka, tidak pernah ikut kuliah mereka. Maka itu al-khasarah al-kabirah alaina katullabil azhar. Maka sama-sama kita manfaatkan majelis-majelis ilmu masyayikh kita, baik itu di kuliah ataupun di di masjid, al-jami' dan di al-madayif. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Al-hadithud dha'if, yang pembahasan selanjutnya ini al-hadithud dha'if, pembahasan tentang hadis dha'if. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsa man kathur. Setiap hadis yang turun dari tingkatan hadis hasan, apalah lagi dari tingkatan hadis sahih, fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsa man kathur, maka hadis itu dikategorikan, dinamakan sebagai hadis dhaif, wa huwa aqsa man kathur. Dan hadis dhaif itu punya banyak macam, punya bagian-bagian, punya macam-macam yang sangat banyak. Wa kullu ma an rutbatil husni. Kenapa hadis dhaif ini punya banyak macamnya? Berbeda dengan hadis sahih yang hanya hadis sahih li dzatihi was sahih li ghairihi. Begitupun hadis hasan hanya li dzati dan li ghairihi saja. Mengapa dia hadis dhaif? Ada banyak macam, bahkan di kitab syarah Imam Az-Zurqani ini beliau membuat faqid-faqidnya, artinya yang ini beliau saja yang membuat seperti ini. Di antara ulama yang membuat hal semacam ini hanya Imam Az-Zurqani saja. Nanti kita baca. Menghasilkan paling banyak itu sampai ke 100-an hadis, karena banyak yang hilang dari syarat kesahihan sebuah hadis. Mengapa bisa demikian? Hadis dhaif ini punya banyak macam karena berpatokan kepada 6 syarat hadis makbul. Kalau syarat hadis sahih 5, ittisal, adalah, ad-dhabt, asy-syadz wal illah. Ini syarat hadis sahih. Kalau syarat hadis makbul ditambah satu lagi, al-'adid. Apa nama al-'adid itu? Penguat. Masuk ke mana? Di saat apa kita butuhkan syarat al-'adid ini? Di hadis yang mana kita butuhkan al-'adid ini? Ketika hadisnya hadis dhaif li dzatihi, dhaif yasir, mau kita naikkan dia ke hadis hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi, meskipun dia hasan li ghairihi, tetapi tetap masuk ke dalam kerangka hadis makbul. Makanya untuk syarat hadis sahih berbeda dengan syarat hadis makbul. Kalau hadis sahih hanya 5 syarat saja, sementara yang hadis makbul ditambah syarat yang pertama, yang keenam, yaitu syarat wujudul 'adid, adanya penguat atau pembantunya. Karena hadis dhaif ini berpatokan ke ada atau tidak adanya ke-5 syarat ini atau ke-6 syarat hadis makbul ini, maka karena alasan inilah hadis dhaif itu memiliki bagian yang macam-macam yang sangat banyak. Wa kullu ma an rutbatil husn wa aula an rutbatis sahih. Setiap hadis yang turun, yang di bawah tingkatan hadis hasan, apalah lagi hadis sahih, wa aula an rutbatis sahih, qasura, dia di bawah tingkatan hadis hasan dan sahih ini, fahuwa dhaifu wa huwa aqsa man kathur, maka namanya hadis dhaif dan memiliki macam yang sangat banyak. Ai anwa'an mundarijatan tahtahu, macam-macam yang masuk ke dalam musamma al-hadis ad-dhaif. Qala al-Iraqi, Imam Iraqi berkata, mengomentari nazamnya Imam Al-Baiquni ini, minha ma lahu laqbun khasun kal muttaribi wal maqlubi wal mawdu'i wal munkari. Bukan mengomentari, berbicara tentang macam-macam hadis dhaif ini. Di antara macam-macam hadis dhaif itu, ada yang memiliki nama khusus seperti hadis muttarib. Ya kan? Hadis muttarib lahu aujuh katsirah wa la murajjiha baina hadhihi alwujuh. Nanti kita baca. Wal maqlub, hadis namanya hadis dhaif tapi nama istilahnya hadisnya hadis maqlub.
ada al-maudhu', bagi yang mengkategorikan hadis maudhu' ini masuk ke dalam musamma hadis dhaif. Wal munkar, begitu juga hadis munkar. Nah, apa kemarin hadis munkar? Kalau maudhu' yang thabata alaihi al-kadhib fi hadisihi ala Rasulillah. Seorang perawi yang sudah terbukti bahwa dia pernah mengarang hadis mengatasnamakan Rasulullah. Nama hadisnya maudhu'. Kalau perawi itu thabata alaihi al-kadhib fi hadisihi ma'an nas wa lam yathbut alaihi al-kadhib fi hadisihi ala Rasulillah, yang kalau dia berbicara kepada orang biasa dia terbukti pembohong, tetapi meskipun dia belum pernah terbukti berbohong atas nama Rasulullah, maka perawi seperti ini kalau dia meriwayatkan hadis, nama hadisnya hadis munkar. Jadi ada yang hadis dhaif itu memiliki nama khusus, nama tertentu, ada juga yang dia tidak memiliki nama tertentu, yang hanya masuk ke dalam nama hadis dhaif saja. Kathura jiddan kama asyara lahu Ibnus Shalah. Banyak sekali macamnya seperti yang diisyaratkan oleh Imam Ibnus Shalah. Wa qad hadzaba Syekhul Islam, dan macam-macam hadis dhaif ini disusun oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, faqal fa faqidun syarta qabulin qismu. Ini ditulis Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian diikuti ini oleh Imam Az-Zurqani, ya kan? Pembagian macam-macam hadis dhaif ini, ai syartan min syurutil qabulis syamili lis sahihi wal hasan wa hiya sittatun. Jadi pembagian hadis dhaif ini dibagi berdasarkan tercukupi atau tidak tercukupinya dia untuk memenuhi syarat hadis sahih, ya kan? Jadi bisa kita artikan hadis dhaif itu apa? Al-haditsul ladzi lam tatawaffar fihi syartun min syuruti haditsil makbul. Tidak hanya hadis sahih, tetapi syarat hadis makbul. Suatu hadis yang di dalam hadis itu tidak tercukupi satu syarat dari syarat-syarat yang mesti ada bagi hadis makbul. Dan syarat hadis makbul itu ada 6. Yang pertama ittisalus sanad. Ittisalus sanad. Yang kedua al-adalah. Al-adalah yang kita pelajari kemarin. Yang ketiga ad-dhabt. Perawi itu mesti perawi yang dhabit. Yang keempat wa faqdus syudzuz. Mesti perawi itu perawi yang hadisnya ini tidak ada hadis yang syadz, yang menyalahi periwayatan hadis lain. Yang kelima wa faqdul illatil qadihah. Mesti tidak boleh ada illah atau cacat yang ada di hadis ini. Yang keenam al-'adidu 'inda al-ihtiyaji ilai. Mesti kalau kita mau hadis itu masuk ke dalam kerangka hadis makbul, kalau seandainya dia itu dhaif pada asalnya, kemudian kita ingin naikkan dia ke hadis hasan li ghairihi, mesti dia itu ada al-'adid yang membantu. Wa hiya bin nadhari lintifaiha infiradan wa ijtima'an yatafarra'u minha aqsam. Kalau kita bagi hadis dhaif itu dari segi kehilangan salah satu dari yang 6 syarat ini, ya kan? Yatafarra'u minha aqsam, maka akan terbagi-bagi kepada berbagai macam bagian hadis. Fa faqidu wahidin minha qismun tahtahu tis'atun bin nadhari ila aqsamu faqidil ittisal, ada 3. Mursal, munqati', mu'dhal. Wa ila qismai faqidil adalah, ada 2, ad-dha'ifi wal majhul. Kalau kita lihat hadis itu, yang hilang di hadis itu, ya kan, salah satu dari ke-6 syarat ini, maka yang muncul di bawahnya ada sebanyak 9 hadis. Kenapa 9 hadis? Karena yang hilang syarat ittisal itu dibagi 3 hadis. Kalau yang hilang itu syaratnya syarat ittisal, artinya hadisnya itu hadisnya munqati', sanadnya tidak bersambung, maka hadis yang muncul ada mursal, ada munqati', ada mu'dhal. Kalau yang hilang itu syaratnya syarat adalah, perawinya tidak adil, maka hadis yang keluar itu imma hadis dhaif namanya, atau hadisnya hadis majhul. Kalau ini faqid dhabt satu hadis syadz, satu hadis illah, satu hadis
Al-adid satu hadis. Maka kalau yang hilang itu satu syarat dari ke-6 syarat ini, yang muncul di bawahnya ada 9 hadis. 3 di ittisal, 2 di adalah, dan satu di yang 4 al-baqi. Yang tartib seperti ini itu hanya sedikit ulama yang menggunakan metode ini. Jadi metode pembagian hadis dhaif dengan faqid-faqid seperti ini, di antara yang menggunakannya hanyalah Imam Zakaria Ansari dan Imam Az-Zurqani ini. Wa faqidu itsnain minha, yang mana metode seperti ini itu kalau dilihat di akhir nanti kita lihat para ulama akan mengomentari wa dzalika ma'a kathrati ta'bi fihi qalilul faidah. Meskipun ini nanti sulit, ribet nanti penjelasannya. Bahkan abang sendiri membahasnya belum selesai juga. Karena pembagian ini nanti sampai ke berapa hadis paling ujung itu? 126, ada 126 hadis. Kalau dibagi-bagi berdasarkan al-faqid ini, tapi qalilul faidah. Tidak terlalu memberi faedah gitu, karena para ulama tidak membagi hadis dhaif itu seperti metode yang digunakan oleh Imam Az-Zurqani ini. Wa faqidu itsnaini minha, dan yang kalau hilang di dalam syarat hadis itu ada 2 syarat yang hilang. Al-ittisal yang pertama, ma'a ahadil khamsa al-baqiyah qismun ghairul awal, ada satu bagian selain dari bagian yang pertama tadi. Yang tadi hilang cuman satu syarat. Sekarang yang hilang di hadis itu ada 2 syarat. Yang pertamanya syarat pertama syarat ittisal. Ittisal tambah adalah, ittisal tambah itu. Jadi yang hasilnya berapa? 18 lindiraj ad-dha'if wal majhul tahta faqd al-adalah. Li'annaka idza darabtahuma ma'a al-arba'ati al-baqiyah fi thalathati ad-dakhilah tahta faqd al-ittisal balagha dhalika. Wa dhamma wahidan, yang ketiga. Wa dhamma wahidan siwa faqd al-ittisal. Kan itu tadi 18 kan? Yang pertama tadi 9. Yang kalau hilangnya 2 jadi 18. Dari mana 18-nya? Mursal, dhaif, mursal, majhul, mursal. Paham ya? 3 kali 2 6. 4 kali 3 nanti 12. 12 tambah 6 18. Jadi kalau mau yang ininya, yang biasanya gitu. Mursal tambah dhaif, mursal tambah majhul, mursal tambah dhabit, mursal tambah ini. Nanti munqati tambah dhaif, munqati. Kayak gitu terus sampai habis. Kayak itu terus sampai di bawah ini. Wa dhamma wahidan siwa faqd al-ittisal al-akhar alladhi ma'ahu fa qismun thalithun tahtahu 36. Ditambah selain faqd al-ittisal yang lain, berarti 3 di sini, di bawahnya ada 63 hadis. Li'annaka idza dhamamta ila aqsamin wa aqsami faqd al-ittisal ma'a faqd al-adalah wa ilaiha ma'a ad-dhabt wa ilaiha ma'a faqd al-'adidi asy-syudud marratan wal 'illa ukhra. Wa dhamamta ilaiha aidan ma'a qismai faqd al-'adalah faqd ad-dhabt marra wa faqd al-'adid ukhra hasala dhalika. Kalau kita tambahkan ke semuanya, di antaranya faqd al-ittisal tambah faqd al-'adalah, kemudian dhabit, kemudian ditambah 2 faqd al-'adid asy-syudud marra wal illa ukhra, kemudian ditambahkan kepada 2 bagian adalah lagi yang majhul dan ad-dhaif itu, maka hasillah 36 hadis. Bal wa in dhamamta ilaiha aidan ijtima' asy-syudud wal 'illah hasala 3 ukhra bin nazar ila ma marra 84. Kalau kita tambahkan lagi, naik lagi yang hilangnya tidak lagi 3, ditambah syadz dan illahnya, maka hadis yang dihasilkan di bawahnya ada sebanyak 84. Li'annaka idza dhamamta ila kulli itsnaini min at-tis'ah kullu wahidin mimma ba'dahuma balagha dzalika. Karena kalau ini rinciannya gitu. Kalau kita tambahkan 2 dari yang 9 di yang pertama tadi, yang hilang 1 tadi, kullu wahidin mimma ba'dahuma, setiap satu itu dikalikan ke 2, maka sampai ke 84. Wa hakadha taf'al ila akhir asy-syuruti fa khudh faqida syartin akhar dhammahu ila faqid asy-syuruti ats-tsalatsati as-sabiqah fa huwa qismun rabi'un wa tahtahu bin nazar lima marra 126. Maka metode seperti ini yang kita gunakan ketika ingin menambahkan jumlah hadis dhaif berdasarkan kehilangan syarat dari syarat-syarat hadis sahihnya. Maka di bawahnya akan ada
126 hadis. Li'annaka idza dhamamta ila kulli thalathatin min at-tis'ah kullu wahidin mimma ba'daha balagha dhalika. Thumma irtaqi ila faqidi khamsatin fasa'idan. Kemudian naikkan lagi kepada yang faqidnya tidak 4. Di atas 4 sekarang 5 faqidnya, 5 syarat hadis maqbul. Fa'mal ila intihaika min asy-syartil awwal wa ba'da intihaika minhu irja' li syartin ghairi mabdu'in bihi awalan fa hadza qismun siwa al-aqsam as-sabiqah. Kalau faqidnya sudah 5, maka hadis yang dikeluarkan itu lebih dari hadis sebelumnya. Thumma kemudian zid alaihi faqida syartin ghairi alladhi qaddamtahu li alla yatakarrar thumma tammim hadzal amal ala hadzal alladhi ibtada'tahu ka faqidi syartil ma'ti bihi kama tammamta al-awwal thumma 'ud wa hakadha ila an yantahi 'amaluk. Ini sampai di akhirnya yang faqid itu ada ke 6 faqid dari syarat-syarat hadis sahih, seperti yang kama tamamtal awal thumma 'ud hakadha ila an yantahi 'amaluk, seperti bagaimana metode pertama tadi ditambahkan ke semuanya, seperti itu nanti di metode yang paling terakhir ketika yang hilang itu ada ke 6 syaratnya. Wa asyara Ibnu Shalah ila kathratil aqsami jiddan bin nazar ila annahu yadkhulu tahta faqid kullin min as-sittati aqsam ka faqidil adalah yadkhul tahtahu ad-dha'if bi kathbi rawihi aw bi tuhmati aw bi fisqi aw bi bid'ati aw bi jahalati 'ainihi aw bi jahalati halihi wa dhalika ma'a kathrati ta'bi fihi qalilul faedah. Bahkan Imam Ibnu Shalah kalau di faqidil adalah tadi menurut Imam Az-Zurqani yang hadis yang muncul dari faqid adalah itu hanya 2 hadis saja, pada sementara menurut Imam Ibnu Shalah hadis yang muncul karena sebab faqidul adalah itu tidak lebih dari 2 hadis. Apa saja? Ada hadis dhaif bi kadbi rawihi, dhaif penyebabnya perawinya pembohong. Itu satu hadis mungkar nanti, atau hadis bituhmah, hadis maudhu', atau hadisnya bituhmati kalau perawinya dituduh berbohong, ada satu hadis lain lagi, atau bi fisqihi kalau perawinya perawi yang fasik, satu hadis baru lagi, au bi bid'atihi perawinya perawi yang mubtadi', satu hadis lagi, au bi jahalati 'aini atau majhul 'aini, kita nak tahu perawi ini siapa namanya, di mana orangnya, satu hadis baru lagi, au bi jahalati halihi, kita tahu orangnya kita tapi kita nak tahu statusnya apa, satu hadis baru lagi. Wa dzalika ma'a kathratit ta'bi fihi qalilul faedah. Kesemua ini yang dari awal sampai hilang ke-6 syarat faqid tadi, ke-6 syarat hadis makbul tadi, pengaliannya kathratit ta'bi fihi melelahkan atau menyulitkan, qalilul faedah, tetapi qalilul faedah. Kata Imam As-Sakhawi di dalam footnote nomor 7 itu, wala faedata fi sardi majtama'a minha bisairi wat taqsim. Tidak ada faedah sama sekali ketika kita membagi hadis dhaif itu berdasarkan kehilangan syarat daripada syarat-syarat hadis makbul. Kama qala syekhuna ya'ni al-Hafiz Ibnu Hajar ka ghairihi. Begitupun yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar dan selainnya. Thumma atala fi bayani dhalika biman tuqida alaihi fi ba'dihi bima la tatahammaluhu hadhihi al-ajalah. Kemudian para ulama berbicara tentang panjang lebar masalah kehilangan syarat daripada syarat-syarat hadis makbul ini. Thumma tuqida biman tuqida alaihi fi ba'dihi, ya kan? Padahal di antara penjelasan mereka itu ada yang dikritisi gitu. Artinya metode seperti ini bukan metode pembagian hadis dhaif yang disepakati oleh para ulama, tetapi tetap metode yang al-muntaqadu alaih bima la tatahammaluhu hadhil ajalah, seperti yang tidak semestinya gitu secepat itu menghukum hadis dengan hanya membagikan mengalih-alihkan yang hilang daripada syarat-syarat hadis makbul itu. Faidatun. Haitsu qala ahlul hadithi hadza hadithun sahihun aw hadza hadithun dha'ifun famuraduhum fima dhahara lahum wa amalan bi zahiril isnad. Seperti yang kita bilang di awal kemarin, kalau ada orang yang mengatakan hadza hadithun sahihun atau hadza hadithun
dhaifun, maka maksud mereka menghukum hadis ini sebagai hadis sahih atau hadis ini sebagai hadis hasan, maka amalan bi zahiril isnad, itu hanya berdasarkan zahir isnadnya saja. Sanadnya seluruhnya perawinya thiqah, seluruhnya perawi yang dhabit, seluruhnya perawi yang adil, tidak ada yang putus di sanad ini, maka para ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis sahih. Lal qata'a bi sihhatihi aw dha'fihi fi nafsil amr. Bukan berarti ketika mereka mengatakan hadza haditsun sahihun, 100% mereka meyakini ini pasti hadisnya hadis sahih. Enggak bisa. Al-qat'u itu enggak bisa, seperti yang di awal kita bilang kemarin. Illa li jawazil khata'i wan nisyan 'ala thiqah. Karena bisa saja meskipun perawinya itu perawi yang thiqah, perawinya itu perawi yang adil, dhabit, kurang kecacatannya, tidak ada kecacatan sama sekali atau ada tapi sedikit, bisa saja perawi yang seperti ini tetap salah di dalam meriwayatkan hadis, karena tidak ada seorang perawi pun yang terlepas dari kesalahan. Li jawazil qata'i wan nisyan 'ala thiqah wal dhabt was sidqi 'ala ghairihi. Dan bisa saja perawi itu hadisnya hadis dhaif karena sebab dia ini perawi yang banyak salahnya, yang sering salahnya. Meskipun dia perawi yang sering salah, tetap ada kemungkinan di satu saat dia akan ada benarnya. Maka ketika ada hukum hadza haditsun sahihun wa hadza haditsun dhaifun, kedua hukum ini tidak bisa kita al-qat'u bihima, meyakini 100%, memastikan 100% bahwa dia itu pasti sahih atau pasti dhaif. Hadza huwa sahihul ladzi alaihi aktsaru ahli ilmi. Inilah pendapat jumhur yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama. Khilafan liman qal inna khabar al-wahidi yujibul ilma az-zahir. Na'am, in akhrajahu syaikhan aw ahaduhuma fakhtara kathirun kama hakahu al-Bulqini fi mahasin al-istilah wa minhum Ibnu Salah wa sahahahu al-qata' bi sihhatihi kama taqaddama. Nah, pendapat yang pertama tadi yang mengatakan kalau hadis itu hukumnya sahih, kalau hadis itu hukumnya dhaif, maka bukan berarti 100% hadis ini sahih, 100% hadis ini dhaif. Li jawazil khata'i wan nisyan 'ala thiqah wa li jawazis sidqi wad dhabti 'ala rawi al-katsir al-khata'. Ya kan? Atau li jawazis sidqi 'ala al-kadhib. Bisa saja dia pembohong, tapi bisa saja di satu hadis dia jujur gitu. Dia nak berbohong, itu alasannya. Meskipun pendapat ini pendapat yang disepakati oleh para ulama yang tadi yang pertama itu, tetapi tetap ada yang mengatakan kalau hadisnya itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, maka para ulama di antara para ulama ada yang memilih untuk berpendapat bahwa sudah pasti hadis itu hadis sahih kalau yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau oleh Imam Bukhari saja atau oleh Imam Muslim saja. Seperti yang di awal kita bahas kemarin, bahwa ada yang mengatakan, kan dua pendapat kemarin tuh. Ada yang Ibnu Salah mengatakan kalau dikeluarkan oleh Bukhari Muslim atau oleh Bukhari atau oleh Muslim saja sudah pasti hadisnya itu hadis sahih. Wa la yutlaqu ala isnadin muayyanin annahu asahhul asanidi mutlaqan ala sahih. Dan tidak bisa kita mengitlakkan, kita menghukum kepada suatu isnad tertentu bahwa dia merupakan sanad yang paling sahih. Di antara ratusan ribu sanad di dunia ini yang bertebaran, yang tersebar, kita mengatakan sanad ini yang paling sahih. Tidak bisa. Karena itu yarji'u ila ijtihadil ulama, kembali ke menurut pendapat ulama masing-masing. Lianna tafawuta maratibis sahih mutarattibun ala tamakkunil isnadi min syurutis sihhah. Kenapa alasannya kita tidak bisa menghukum suatu sanad bahwa itu sanad yang paling sahih? Karena tingkatan-tingkatan hadis sahih itu, kan kemarin kita bagi tingkatan hadis sahih. A'lahu mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, dunahu ma akhrajahu al-Bukhari, ma akhrajahu Muslim, ala syarti Bukhari wa Muslim, ala syart, dan seterusnya. Murad tafawud hadis sahih ini berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan sanad hadisnya mencukupi syarat-syarat hadis sahih. Jadi penghukuman kepada suatu sanad tertentu bahwa dia sebagai sanad yang paling sahih itu tidak bisa.
Karena tetap ada tafawut tadi, tetap ada tingkatan tadi. Wa ya'suru littila'u 'ala irtiqa'i jami'i rijali tarjamatin wahidatin ila a'la sifatil kamal min sairil wujuh. Dan sangat sulit bagi kita untuk menemukan suatu sanad yang di dalamnya terkumpul para rijalul hadis yang berada di level kesempurnaan yang paling tinggi. Level thiqah yang paling sempurna itu tidak ada. Misal di 3 generasi awal sempurna, di generasi tabi'in sempurna, tabi'in sempurna, tabi'in sempurna. Di generasi keempat, kelima tidak sampai ke level yang sempurna ini. Artinya tidak ada satu sanad pun yang isinya 100% semua rijalnya, semua rawinya masuk ke dalam level thiqah yang paling tinggi. Sulit mencari yang seperti itu. Misal ada yang sempurna 2, ada selebihnya yang tidak tinggi level thiqahnya. Yang di ujung tinggi level thiqahnya, di level tabi'in pula yang rendah level thiqahnya. Karena alasan ini tidak bisa kita kategorikan suatu sanad sebagai sanad yang paling sahih. Qala al-Hakim, la yumkin an yuqta' al-hukmu fi asahhil asanid bi sahabiyyin wahidin. Tidak bisa juga kita pastikan sanad sahabat, misal Abu Hurairah kan punya banyak murid nih. Di antara murid Abu Hurairah sanadnya yang paling kuat. Tidak bisa juga. Karena tafawut tadi itu. Jadi tidak ada satu sanad pun yang dikategorikan yang al-mujma'u alaih. Yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa ini sanad yang paling sahih. Kembali lagi ke ijtihad dan pendapat masing-masing para ulama. Kembali yang kayak kemarin, menurut imam ini yang paling sahih. An Malik, an Nafi', an Ibnu Umar. Menurut imam ini yang sahih. An kada, an kada. Maka itu kembali ke masing-masing pendapat para ulamanya. Qala Ibnu Salah, ala anna jama'atan min a'immatil hadis khadu ghamrata dzalika fattarabat aqwaluhum bihasabi ijtihadihim. Jelas kata Ibnu Salah. Meskipun tetap ada ke jamaah dari para muhaddisin yang membahas masalah ini, mencari mana sanad yang paling kuat, mana sanad yang lebih hebat dari sanad ini, sanad yang paling tinggi dari sanad ini. Maka ittarabat aqwaluhum, pendapat mereka saling berbeda-beda. Kenapa? Bihasabi ijtihadihim. Karena itu kembali berdasarkan ijtihad setiap masing-masing dari ulama ini. Faqila asahhul asanidi Malikun an Nafi' an Ibnu Umar wa qila ghairu dzalika kama qaddamna. Ada yang mengatakan yang paling sahih itu an Malik, an Nafi' an Ibnu Umar, dan juga ada yang mengatakan selain daripada sanad yang ini. Ini apa nama istilahnya kemarin? An Malik, an Nafi' an Ibnu Umar, silsilatudz dzahab. Nah, inilah sekilas penjelasan tentang al-hadis ad-dhaif. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis. Tapi sebenarnya Imam Az-Zurqani atau Imam Al-Baiquni tidak membagi hadis-hadis ini ke suatu maudhu' tertentu gitu. Yang sekarang kita lihat hadis marfu', ada hadis maqtu'. Nanti setelah itu ada hadis musnad, hadis musalsal. Setelah itu ada al-hadisul aziz, ya kan? Seharusnya kalau seandainya kita memang ingin membagi hadis itu misal dari segi min haitsu ila ma udhifa ilai, ya kan? Binisbah ila ma udhifa ilai, hadis itu dibagi, ada namanya hadis al-qudsi, ada namanya hadis al-marfu', ada namanya hadis al-mauquf, ada namanya hadis al-maqtu'. Maka kalau kita mau membagi seperti itu, yang selanjutnya ini, 2 hadis selanjutnya ini adalah pembagian hadis min haitsu nisbatu ila qailihi. Nisbah matan ini disandarkan kepada siapa? Al-haditsul marfu'u wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u. Setiap hadis dan hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW al-marfu'u, maka nama hadisnya itu adalah hadis marfu'. Walamma faragha an-nazimu min bayanil hukmi 'ala al-matni wal isnadi bi annahu sahihun aw hasanun aw dha'ifun akhadha fi bayani sifatihima faqala.
Setelah An-Nazim selesai dalam menjelaskan hukum terhadap matan dan sanad hadis dari segi apakah dia itu sanad dan matan yang sahih atau dia itu hukumnya hasan atau dia itu hukumnya dhaif, akhadha fi bayani sifatihima faqal. Maka An-Nazim menurut Al-Musannif Asy-Syarih di sini mulai menjelaskan tentang sifat matan dan hadis itu. Sifat matan dan hadis itu dari segi matannya disandarkan kepada siapa. Wa ma udhifa ay adhafahu sahabiyyun aw tabi'iyyun aw man ba'dahuma walau minnal an lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan tasrihan aw hukman huwa al-marfu'. Setiap hadis yang disandarkan, artinya disandarkan oleh seorang sahabat. Sahabat berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya sahabat menyandarkan hadis ke Nabi. Tabi'in berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sedang asnadal hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sedang menyandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik oleh sahabat atau tabi'in atau siapapun setelah mereka, walau minnal an, bahkan sampai ke masa kita sekarang, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat hadis ini disandarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulan, baik itu qaul, au fi'lan, atau itu fi'il, au taqriran, atau itu taqrir, au sifatan, atau itu sifat, tasrihan, secara jelas, secara nyata, au hukman, atau secara hukmi saja, huwa, maka yang seperti ini, hadis yang seperti ini, al-marfu', namanya adalah hadis marfu'. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata hadis yang disandarkan ke Nabi itu tidak hanya matan saja, tidak hanya kalimat saja. Tidak sebatas hanya di ucapan Nabi saja. Ketika Nabi melakukan sesuatu, tetap dijadikan hadis. Ketika Nabi mendiamkan sesuatu, tetap dikategorikan hadis. Ketika bagaimana cara berpakaian Nabi, tetap dikategorikan hadis. Bagaimana bentuk rambut Nabi, bagaimana bentuk fisik Nabi SAW, tetap dikategorikan sebagai hadis. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamakan sebagai hadis. Di bawah kita lihat contohnya dicontohkan oleh Al-Muhaqqiq di awal, misalul marfu'i minal qawli tasrihan, yang seperti biasa kita dengar, yang misalnya Rasulullah SAW berbicara innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini hadis marfu' yang qawli. Atau misal marfu'i minal fi'li tasrihan, an yaqula as-sahabiyyu ra'aitu Rasulullah SAW fa'ala kadha, atau yaqulu kadha huwa aw ghairuhu kana Rasulullah SAW yaf'alu kadha. Kalau kita temukan matan-matan seperti ini, sirah-sirah seperti ini di dalam kutubul hadis, maka itu masuk ke dalam kategori hadisnya hadis marfu' yang fi'li. Yang kana Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi 'inda takbir, matalan, contohnya, maka ini masuk marfu' yang qauli. Kana Nabi SAW yasumu kadza masuk yang marfu' qauli. Atau yang ketiga, wa mithalul marfu'i min at-taqriri tasrihan, ada yang marfu' taqrir tasrihan yang jelas, an yaqula as-sahabiyyu fa'altu bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kadza, aw yaqula huwa aw ghairuhu fa'ala fulanun bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kadza wa la yudhkar aw la yadhkur inkarahu lidzalik. Ada suatu hal yang dikerjakan oleh seorang sahabat atau beberapa orang sahabat atas sepengetahuan Nabi, di zaman Nabi dan dilihat Nabi, dan atas sepengetahuan Nabi, walam yunqal inkaruhu ala dhalik, dan tidak dinukilkan bahwa Nabi mengingkari perbuatan itu atau mengingkari perbuatan itu, maka ini masuk ke dalam marfu' yang takrir. Kalau dia tidak mengingkari, artinya Nabi mengiyakan, cuman tidak Nabi sampaikan gitu, hanya diam saja, maka diamnya Nabi ini masuk ke dalam takrir, kepada pengiyaan, persetujuan kepada yang dilakukan oleh
oleh para sahabat itu. Itu yang marfu', yang tasrihan, qauli tasrihan, fi'li tasrihan, takriri tasrihan, yang jelas. Ada pula marfu' itu yang hukmi. Apa maknanya? Wa mithalul marfu'i minal qawli hukman la tasrihan. Qaul, hadisnya hadis qaul, tetapi penyandarannya kepada Rasulullah SAW itu bukan tasrih, bukan secara jelas, bukan secara sarih, tetapi secara hukmi. Seperti apa contohnya? Ayyaqula as-sahabiyyu alladhi lam ya'khudh 'anil israiliyat ma la majala lil ijtihadi fihi wa la lahu ta'alluqun bi bayani lughatin aw syarhi gharibin kal ikhbari 'anil umuril madiyah min bad'il khalqi wa akhbaril anbiya'i aw al atiyah kal malahim wal fitan wa ahwali yaumil qiyamah wa kadzal ikhbari 'amma yahsul bi fi'li thawabun makhsusun aw 'iqabun makhsusun. Kalau seandainya ada seorang sahabat Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah ini dikenal sebagai seorang sahabat yang tidak pernah mengambil Israiliyat. Nah, Israiliyat ini yang secara umum artinya apa? Yang tidak ada dalilnya. Nah, cuma nanti dibagi-bagi lagi. Israiliyat itu ada yang berkaitan dengan Israel dan seterusnya. Tapi secara umum Israiliyat, sahabat ini bukan seorang yang terkenal sering mengambil Israiliyat, tetapi orangnya orang yang bagus. Tidak pernah mengambil sesuatu kecuali ada dalilnya. Sahabat yang seperti ini berbicara tentang sesuatu yang tidak ada majal untuk berijtihad di situ. Contohnya masalah apa? Sahabat berbicara tentang bad'il khalq, tentang bagaimana dahulu awal mula penciptaan alam ini, atau tentang bagaimana keadaan kaum-kaum di zaman nabi-nabi terdahulu, atau berbicara tentang pahala untuk suatu amalan, atau dosa untuk suatu iqab untuk suatu dosa. Hal-hal seperti ini kan bukan berkaitan dengan ijtihad. Mereka pasti mendengar langsung dari Rasulullah, bukan hasil dari ijtihad mereka. Maka yang mereka sampaikan ini yang berkaitan dengan umur al-madiyah atau umur yang akan datang, ya kan, yang bukan ada ijtihad mereka di situ. Kalimat yang mereka keluarkan ini masuk ke dalam hukum marfu' qauli, tetapi yang hukmi. Nah, bukan tasrihi, bukan secara sarih, tetapi secara hukmi. Kalamnya mereka menyampaikan, tapi dari segi hukumnya dihukum bahwa Nabi SAW yang menyampaikannya. Wa misalul marfu'i minal fi'li hukman ay yaf'ala ma la majala lijtihadi fayunazzal ala anna dhalika 'indahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala asy-Syafi'i fi salati 'Ali fil kusufi fi kulli rak'atin akthar min ruku'ain. Kalau yang fi'li seperti itu juga. Kalau ada seorang sahabat melakukan suatu perbuatan yang tidak ada unsur ijtihadnya di situ, maka sudah dipastikan perbuatan sahabat ini mengambil dari Rasulullah SAW, maka perbuatannya ini dihukum sebagai perbuatan Nabi SAW, tetapi secara hukmi. Begitu. Wa mithal marfu'i min at-taqrir hukman an yukhbira as-sahabiyyu annahum kanu yaf'aluna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadza. Di antara marfu' takriri yang hukmi, bahwa sahabat yang mengatakan kami, apa yang masyhur itu? Kata Sayyidina Ali apa Sayyidina Abbas? Kunna na'zil fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami na'zil. Pernyataan ini itu dikeluarkan oleh sahabat yang ini. Maka pernyataan takrir ini terhitung sebagai takrir dari Rasulullah SAW, meskipun yang menyampaikannya adalah sahabat. Apa? Na'zil, dari an-na'zil ikhrajul mani fi ghairi farjil mar'ah. Kalau udah nikah mengeluarkan air mani di luar mulut istri, maka itu dikatakan sebagai apa? Al-azal. Maka an-na'zil, makanya kunna na'zil fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seperti ini yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauli, fi'li, takriri, hukmi ataupun tasrihi, maka hadisnya dinamakan sebagai hadis marfu'. Sawa'an ittasala isnaduhu amla, baik sanadnya ini yang sampai ke Nabi bersambung atau tidak
tidak bersambung. Maka sifat marfu' ini sifatun li matnil hadis walaysa li sanadil hadis. Kalau kita berjalan berdasarkan pendapat ini, fadakhala fihi al-muttasilu wal mursalu wal munqati'u wal mu'dalu wal mu'allaqu duna al-mawqufi wal maqtu'i, hadha huwa al-masyhur. Maka masuklah ke dalam hadis marfu' ini hadis yang muttasil, yang sanadnya bersambung, atau hadis mursal yang tabi'in menyampaikan hadis kepada sahabat kepada Rasulullah, atau yang munqati', yang di sanadnya ada yang gugur, atau mu'dal yang gugurnya 2 kali berturut-turut, atau mu'allaq, atau yang sahabatnya di situ, atau yang mu'allaq pertama guru pertamanya tidak disebutkan, atau bahkan sampai ke Rasulullah. Hadis-hadis yang tidak mausul ini itu tetap masuk ke dalam macam hadis marfu'. Karena sifat marfu' tadi sifatun limatnil hadis wa laysa li sanadil hadis. Dunal mauqufi wal maqtu'i, berbeda dengan hadis mauquf dan berbeda dengan hadis maqtu'. Kenapa? Karena hadis mauquf sifat matan ketika disandarkan ke sahabat. Hadis maqtu' sifat matan ketika disandarkan ke tabi'in. Wa hadha huwal masyhur. Qala al-Khatib wa qala al-Khatib huwa ma akhbara fihi as-sahabi an qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi fa alaihi la tadkhul marasil at-tabi'in faman ba'dahum. Sedangkan menurut pendapat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, apa hadis marfu' itu? Setiap hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat dari perbuatan Nabi SAW ataupun dari ucapan Nabi SAW. Maka berdasarkan ta'rif Khatib Al-Baghdadi ini, maka hadis mursal marasil tabi'in tidak masuk ke dalam hadis marfu'. Lakinna qala al-Hafiz Ibnu Hajar, kenapa tidak masuk hadis mursal? Karena di dalam hadis mursal sahabatnya tidak ada, tidak disebutkan sahabatnya. Sementara di ta'rif Khatib Baghdadi mesti sahabat ini yang menyandarkan hadis ke Nabi SAW. Lakinna qala al-Hafiz Ibnu Hajar az-zahir anna kalam al-Khatib kharaja makhraj al-ghalib min anna ma yudafa ila Nabi SAW innama yudhifu as-sahabi. Tetapi pernyataan Al-Khatibul Baghdadi yang menyatakan bahwa hadis marfu' itu hanya yang disandarkan oleh sahabat saja, ini pernyataan yang kharaja makhrajal ghalib, yang berbeda dari pendapat para ulama pada umumnya. Qala Ibnu Shalah, Imam Shalah berkata, wa man ja'ala min ahli al-hadithi al-marfu'a fi muqabalati al-mursal ay ka'an yaqula fi hadithin rafa'ahu fulan wa arsalahu fulan faqad anna bil marfu'i al-muttasil. Kalau seandainya ada, tadi kan kita bilang hadis marfu' itu karena hadis marfu' ini sifat untuk matan, bukan sifat untuk sanad, maka hadis mursal boleh masuk ke dalam hadis marfu'. Karena tadi kita bilang bahwa hadis marfu' itu sifatun limatnil hadis wa laysa li sanadil hadis, maka di dalam hadis marfu' ini masuk ke dalamnya hadis mursal. Tetapi ada ulama yang apa bahasanya ya? Dia bilang arsalahu fulan wa rafa'ahu fulan. Dia mengeluarkan mursal ini dari macam hadis marfu'. Harusnya kan mursal ini masuk hadis marfu', tapi dia keluarkan. Maka kalau ada yang berbuat seperti itu, wa man ja'ala min ahli al-haditsil marfu'a fi muqabalatil mursal. Kalau ada di antara ulama hadis yang menjadikan marfu' itu fi muqabalatil mursal, yang berlawanan dengan hadis mursal, ay ka'an yaqula fi haditsin rafa'ahu fulan wa arsalahu fulan. Contohnya suatu hadisnya kada. Hadis ini kata ulama ini rafa'ahu fulan. Ulama satu lagi mengatakan arsalahu fulan. Faqad anna bil marfu'i al-muttasila. Faqad anna bil marfu'il muttasili bisa juga, atau faqad anna bil marfu'i al-muttasila. Maka maksud mereka mengatakan rafa'ahu fulan, marfu' di sini tidak lagi marfu' yang sifatun untuk matan tadi, yang bebas bisa jadi bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Kalau dijadikan
marfu' fi muqabalatil mursal, maka yang marfu' ini maksudnya adalah marfu' yang muttasil. Tadi kan marfu' masih umum nih. Terserah dia sanadnya muttasil atau sanadnya tidak muttasil. Tapi kalau ada yang mengatakan rafa'ahu fulan wa arsalahu fulan di satu hadis yang sama, maka maksud kalimat rafa'ahu fulan ini maksudnya adalah hadisnya hadis marfu' yang muttasil, tidak lagi marfu' yang umum tadi, bisa muttasil atau tidak muttasil. Ai bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa marfu'un makhsusun lima marra anna al-marfu'a ammu min al-muttasili wa ghairihi. Maka kalimat yang rafa'ahu fulanun wa arsalahu fulanun di tempat yang lain, di hadis yang sama, maka rafa'ahu fulan ini maksudnya marfu' yang muttasil, bukan lagi marfu' yang umum tadi. Yang di sini bilang lima marra anal marfu', karena di awal tadi kita bilang bahwa marfu' itu a'ammu minal muttasili wa ghairihi, lebih umum dari kalimat yang muttasil atau tidak muttasil. Qala Syekhul Islam ala anna ba'dahum jara ala hadha faqayyadal marfu'a bil ittisal. Yang seperti ini ada sebagian ulama yang berbuat seperti ini, yang melawankan atau mengeluarkan mursal daripada pembagian hadis yang masuk ke dalam hadis marfu'. Maka maksud fa'ala hadza faqayyadal marfu'a bil ittisal. Maka marfu' yang diitlakkan tadi dikaitkan bahwa marfu' yang diinginkan di sini adalah marfu' yang muttasil. Yang kedua yang selanjutnya al-haditsul maqtu'u wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wa ma udhifa li tabi'in qawlan aw fi'lan. Setiap hadis yang disandarkan kepada tabi'in qawlan aw fi'lan, baik itu qaul atau fi'il, ya, tidak lagi bisa di sini au takrir, karena yang ke tabi'in hanya qaul dan fi'il saja. Huwal maqtu'u, maka nama hadisnya adalah hadis maqtu'. Haitsu khala dzalika an qarinatir raf'i wal waqaf. Selama hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in ini terlepas dari qarinah yang menunjukkan bahwa hadis ini marfu' atau hadis ini mauquf. Yang memang khalis, yang memang murni kalimat itu diucapkan oleh tabi'in, yang memang murni perbuatan itu dibuat oleh tabi'in, maka nama hadisnya hadis maqtu'. Tapi kalau ada perbuatan itu yang ada qarinah, isyarat-isyarat yang menunjukkan kayaknya ini ada isyarat ke marfu' atau ada isyarat ke mauquf, maka tidak bisa lagi dikatakan itu hadis yang maqtu'. Wa kat tabi'i wa kat tabi'i seperti itu juga tabi'i man dunahu, orang yang di bawah tabi'in, tabi'ut tabi'in, nama hadisnya juga hadis yang maqtu'. Qalahu al-Hafiz Ibnu Hajar, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Man huwa tabi'i? Man laqiya as-sahabah. Siapa yang menemui, yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, para ulama membagi tabi'in 3 macam tingkatan. Ada kibarut tabi'in, ada awsatut tabi'in, ada sigharut tabi'in. Kibarut tabi'in siapa mereka? Yang menjumpai sahabat Nabi banyak, lebih dari 3 orang. Artinya banyak jumlah sahabat Nabi yang ia jumpai. Imam Hasan Al-Basri misalnya, atau tabi'in yang lain. Sementara awsatut tabi'in yang menjumpai sahabat Nabi lebih sedikit dari yang pertama ini tadi. Yang sigharut tabi'in yang hanya menjumpai 1 atau 2 orang sahabat Rasulullah SAW. Maka kesemua mereka ini dinamakan dengan at-tabi'in. Karena di dalam generasi 3 awal ini ada namanya as-sahabi, ada namanya at-tabi'i, nanti kita juga akan temukan namanya al-mukhdarimun. Al-mukhdarimun, syanu al-mukhdarimun. Al-mukhdarimun ini siapa? Orang yang adrakal jahiliyah, yang hidup di zaman jahiliyah, wa 'asha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yu'min bihi, dan tidak beriman kepada Rasulullah, wa matan nabi
kemudian Nabi meninggal, summa amin Nabi. Barulah dia beriman kepada Rasulullah. Bayangkanlah, dari ibaratnya kalau dari segi rugi, betapa ruginya dia gitu kan. Tidak mendapatkan syarafus suhbah, tidak mendapatkan kemuliaan, mendapatkan titel sebagai sahabat Rasulullah. Tapi ala kulli hal dia tetap bisa melihat Rasulullah, hanya saja tidak beriman kepada Rasulullah pada masa itu. Jadi orang yang pernah hidup di zaman jahiliyah, kemudian hidup bersama Nabi, tetapi belum beriman dengan Nabi, setelah Nabi meninggal, baru dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dia dikatakan wa mata 'alal iman, baru dia dikatakan sebagai al-mukhdarimun. Al-mukhdarimun. Faidatun. Qala Ibnu Shalah, jam'ul maqtu'i al-maqati' wal maqati'. Wa bihima 'abbara al-khatib. Dengan dengan dua sigat ini, al-maqati' wal maqati', sigat ini yang digunakan oleh Imam Al-Khatibul Baghdadi. Al-Khatib, kitabnya? Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Kalau tidak salah, fi ilmi riwayah. Qal, wa wajadtu at-ta'bira bil maqtu'i 'anil munqati' fi kalam asy-Syafi'i wa at-Tabrani wa ghairihima. Qala al-Iraqi, wa wajadtuhu aidan fi kalam al-Humaydi wa ad-Darqutni. Wa amma al-Barda'i fa ja'ala al-munqati' huwa qaulu at-tabi'i. Kita harus membedakan hadis maqtu' dan hadis munqati'. Hadis maqtu' itu apa? Sifatun li matnil hadis. Ketika kita ingin mengatakan matan ini disandarkan kepada seorang tabi'in, nama hadisnya hadis maqtu'. Ketika kita ingin mensifati sanad, bahwa di sanad ini ada yang gugur, nama hadisnya munqati'. Jadi berbeda antara maqtu' dan munqati'. Meskipun kata Imam Khatib Baghdadi, wa wajadtu at-ta'bira bil maqtu'i 'anil munqati'i fi kalam asy-Syafi'i. Meskipun Imam Al-Khatibul Baghdadi menemukan bahwa ternyata Imam Syafi'i menyamakan penamaan antara hadis maqtu' dan hadis munqati'. Jadi jumhur ulama membedakan, ini ulama-ulama yang menyamakan penamaan ini antara maqtu' dan munqati'. Wa at-Tabrani wa ghairihima. Qala al-Iraqi, Imam Iraqi juga mengatakan, wa wajadtu aidan, aku juga menemukan fi kalamil Humaydi, di dalam pernyataan Imam Humaydi yang menyatakan bahwa maqtu' itu sama dengan munqati'. Begitupun dengan Imam Ad-Darqutni. Wa ammal Barda'i fa ja'ala al-munqati'a huwa qaulut tabi'i. Menjadikan hadis munqati' itu justru bukan maqtu' namanya, tetapi munqati' ketika kita ingin mensifati matan hadis ketika ingin disandarkan kepada tabi'in, nama hadisnya munqati'. Ala kulli hal, ini bukan pendapat yang diamini oleh jumhur ulama, melainkan hanya pendapat beberapa ulama saja. Maka dari dua hadis ini bisa kita simpulkan kalau bahwa ada beda ketika kita ingin mensifati antara matan hadis dan ingin mensifati terhadap sanadul hadis. Tidak bisa kita satukan sifat kepada sanad hadis dan begitu juga sifat kepada matan hadis. Seperti itu juga ketika kita hukum sahih kemarin. Ada hadisun sahihun, bukan berarti matannya sahih, sanadnya juga ikut sahih. Sanadnya sahih, matannya ataupun sebaliknya. Karena al-haditsu lahu syaqqan, syaqqul isnad wa syaqqul matni. Dari hadis marfu' juga kita bisa simpulkan apa? Bahwa karena yang marfu' itu setiap yang disandarkan kepada Rasulullah min qaulin, fi'lin, atau taqririn, atau sifah khalqiyah atau khuluqiyah. Kata kalau kita hadiskan, hatta al-harakati fis sakanati wal yaqadha qabla al-bi'tsa wa ba'daha. Setiap yang disandarkan semua ini tergolong sebagai hadis. Maka kita tidak bisa menyimpulkan pernyataan hukum bahwa setiap yang Nabi tinggalkan, yang Nabi tidak lakukan, maka ini sesuatu yang bid'ah, ini sesuatu yang haram. Tidak seperti itu. Karena bisa jadi Nabi memang tidak membuat itu, tetapi aqarra ala dzalik, yuqirra ala dzalik. Dan itu tetap masuk ke dalam kerangka hadis. Nabi tidak mengatakan itu, tetapi fa'ala dzalik. Misalnya, tapi Nabi buat hal itu. Nabi tidak menjelaskan bahwa rambut kalian harus panjang, tetapi min sifatihi
khalqiyah, rambut Rasulullah SAW syahmatil udhunain, ya kan? Maka itu pun termasuk ke dalam hadis. Misalnya gitu loh. Cara berpakaian Nabi seperti apa misalnya? Menyukai warna putih misalnya. Nabi nak bilang, pakailah sama kalian warna putih. Meskipun Nabi nak bilang kalimat seperti ini, tetapi dari perbuatan Rasulullahnya, ya kan? Dari bagaimana Rasulullah memakai bajunya, memakai pakaiannya, ini tetap masuk ke dalam kerangka hadis juga. Maka tidak bisa hukum atau pernyataan yang mengatakan kullu ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma bid'atan. Ini pernyataan yang ghairu mundhabit, bukan pernyataan yang mantiqi, bukan pernyataan yang sesuai dengan logika dan sesuai dengan ulum asy-syar'iyyah. Berapa pertemuan lagi kita? Insyaallah tanggal 18 kita tutup termin. Tanggal 18. Berarti ada berapa pertemuan lagi? 3. Oh, bisa. Karena sebelum termin 1 selesai, kita harus udah sampai ke al-hadits al-masyhur. Al-haditsul masyhur. Supaya nanti ketika termin 2 udah mulai, kawan-kawan yang dari MAN itu bisa gabung sama kita di majelis ini juga, melanjutkan pembahasan dari hadis al-masyhur. Berarti 3 pertemuan lagi ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini, insyaallah cukup, masih terkejar ya. Kejar nak 3 pertemuan nih, dari al-musnad sampai ke al-masyhur. 3 lembar setiap pertemuan. Bisa. Bahkan mungkin kalau Yaldi 1 pertemuan bisa sampai habis. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di hari Selasa kalau tidak ada halangan. Semoga yang sudah kita pelajari ini memberi manfaat kepada kita di dunia ataupun di akhirat, dan menjadi wasilah kepada kita untuk semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.